Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Hadi sebagai asisten sedimentologi. Langsung saja kita masuk ke satuan acara ketiga praktikum sedimentologi, yaitu yang kita bahas kali ini, analisis granulometri. Tujuan praktikum. Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu diharapkan praktikan dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam analisis granulometri, dapat mengetahui kegunaan analisis granulometri. Pendahuluan, pengenalan analisis granulometri. Analisis granulometri merupakan suatu metode analisa yang menggunakan ukuran butir sebagai materi analisa. Analisa ini umum digunakan dalam bidang keilmuan yang berhubungan dengan tanah atau sedimen. Dalam analisa ini tercakup beberapa yang biasa dilakukan seperti pengukuran rata-rata, pengukuran sorting atau standar deviasi, pengukuran skewness dan kurtosis. Jadi di analisis granulometri ini fokus kita ke material sedimen. Nah, tadi saya bilang fokus kita ke material sedimen. Nah, kita tahu material sedimen itu memiliki ukuran butir yang berbeda-beda. Nah, Uden dan Wentworth itu membagi 4 kategori utama untuk ukuran butir sedimen. Yang pertama ada lempung atau clay, itu ukurannya kecil dari 1/256. Nah, selanjutnya ada lanau, itu ukurannya dari 1/256 sampai 1/16 mm. Nah, selanjutnya ada pasir atau sand, itu ukurannya 1/16 sampai 2 mm. Nah, selanjutnya ada gravel, itu ukurannya besar dari 2 mm. Nah, tadi kan kita tengok itu ukuran berdasarkan milimeternya. Nah, si Uden Wentworth nih juga membagi milimeter nih menjadi pi, nilai pi. Nah, kita bisa dapat nilai pi itu berdasarkan nih rumusnya. Pi sama dengan min log 2D diameter. Nah, kalau misalnya 256 itu pi min log 256, dapatnya min 8. Nah, untuk ukuran pi ini, kalau nilainya minus itu berarti ukuran butirnya besar. Kalau positif berarti ukuran butirnya paling halus. Jadi gini, min 8 ke 8. Dari boulder sampai ke clay, itu dari kasar sampai ke halus. Nah, untuk yang milimeter nih, ini kan 256. Nah, dapatnya itu 256 bagi 2, 128, bagi 2, 64, bagi 2, 32, terus seterusnya. Sampai 0,0039. Nah, skala ukuran butir sedimen mulai fraksi lempung, clay, hingga bongkah boulder dalam skala milimeter dan pi. Jadi itu milimeter dikonversi ke pi. Berarti 256 min 8 berarti dapatnya boulders. Nah, di bawah ini berarti kita dapatnya cobbles. Di bawah min 4 atau di bawah 16 mm dapatnya pebbles. Begitu seterusnya. Nah, analisis ukuran butir. Analisis ukuran butir biasa disebut dengan analisis granulometri. Cara umum yang dilakukan adalah, analisis granulometri ini bisa kita lakukan, materialnya tuh diayak, kemudian dipisahkan berdasarkan fraksi sedimennya. Nah, di sini, untuk praktikum kali ini kita menggunakan itu ada 7 ayakan. Ada ayakan berukuran 8, berukuran 16, berukuran 30, 50, 100, 200, dan pen atau pelampung. Nah, jadi analisis granulometri ini direpresentasikan berdasarkan beratnya, bukan volume. Jadi berat untuk ukuran butir sama dengan volume. Nah, jika misalnya kita punya ukuran volume lempung 1 cm kubik. Nah, itu misalnya pasirnya 1 cm kubik. Nah, jadi sama. Jadi walaupun beda besar butir, tapi dia tetap sama untuk volumenya gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Misalnya pasir 1 cm kubik, nilainya sama dengan si lempung, tidak ada perbedaan. Nah,
Jadi, kalau untuk di analisis granulometri ini, yang kita ukur itu berdasarkan nilai ayakan tadi. Yang kita ukur tuh berdasarkan nilai material yang tertampung di ayakan tersebut. Jadi misalnya di ayakan 8, berapa material tertampungnya, nanti kita timbang, seperti itu. Oke, selanjutnya parameter nilai ukuran butir. Nah, parameter yang kita pakai dalam analisis granulometri ini ada 4. Itu ada ukuran butir rata-rata atau mean, itu keseragaman butir atau sorting, atau bisa kita sebut juga standar deviasi. Selanjutnya ada skewness dan ada kurtosis. Kurtosis, maaf typo. Nah, selanjutnya analisis granulometri. Analisis granulometri itu terbagi menjadi 2. Ada yang menggunakan matematis, ada yang menggunakan analisis grafis. Nah, yang kita pakai sekarang ini analisis grafis. Nah, tadi saya sebut ada beberapa parameter untuk analisis granulometri. Yang pertama ada mean atau nilai rata-rata ukuran butir. Nah, nilai rata-rata ukuran butir itu kita bisa menggunakan rumus P16 plus P50 plus P84 dibagi 3. Nah, dapatnya P16, P50, P84 ini itu dapatnya dari si frekuensi kumulatifnya dari sini. Nah, misalnya P16, 16 di sini misalnya 16 di sini. Nah, kita tarik terus sampai sini. Nah, batas ini sampai sini baru kita tarik ke bawah. Nah, nilai ini berapa? Misalnya dapatnya 0,03. Berarti P16-nya 0,03 seperti itu. P50 juga 50 di sini kita tarik dapatnya berapa? Seperti itu. Kemudian dijumlahkan dibagi 3. Nah, itu dapat nilai rata-rata ukuran butirnya. Nah, P16, P50, dan P84 itu adalah ukuran butir dalam pi. Nilai ini dipakai pada sumbu kurva frekuensi kumulatif persen. Nah, ini yang kita pakai. Nah, nilai ini, misalnya P50 kita tarik, kemudian kita tarik lagi ke bawah, itu dapat nilai pi-nya. Misalnya ini dapatnya ini 0,04, misalnya ini 0,003, seperti itu ya. Jadi kita tarik, misalnya P60, ini P60 kita tarik sampai batas kurvanya, itu kita tarik ke bawah, seperti itu. Nah, kan kita tadi dapat nilai rata-rata ukuran butirnya. Nah, nih, kita coba ya. Misalnya 450, kita tarik 450, terus tarik bawah, dapatnya berapa? 0,15 misalnya. Di sini 0,2, seperti itu. Dapatnya dapatnya P10. Kita tarik, kita tarik ke bawah, dapat pi-nya berapa, seperti itu ya. Nah, kan tadi kita ada ngitung min-nya, yang min, rumus min tadi, dapat hasil rata-ratanya. Nah, itu kan nilai pi tuh. Misalnya kita dapat nilai pi-nya, itu nilai pi-nya 0,25, berarti kita dapat itu range-nya dari Corsen. Nah, di bawah very Corsen, berarti dapatnya Corsen, seperti itu ya. Nah, jadi gitu. Nah, nilai rata-rata itu kita bisa tahu ukuran butirnya berapa. Misalnya kita dapat 1,5, berarti medium sen. Nah, di sini kita tengok, ini ada milimeter, ini ada pi. Nah, di sini ada untuk ukuran ayakan yang kita bilang tadi. Ukuran ayakan, konversi ukuran ayakan. Jadi, kalau misalnya ukuran ayakannya 5, berarti nilai milimeternya 4, berarti nilai pi-nya min 2. Jadi seperti itu ya. Nah, yang kita pakai itu nilai ayakannya ada 8, ada 16, ada 30, 50, 100, 200, dan pen. Nah, pen atau penampung ini itu nilai yang paling kecilnya, yang paling halus, butiran yang paling halus. Nah, misalnya nih, kita menggunakan ayakan 10, berarti range-nya di pi berarti dapat min 1. Berarti besar butirnya itu di bawah granul, berarti very Corsen, seperti itu. Jadi misalnya dapat 18, di bawah very Corsen, dapatnya Corsen, seperti itu. Nah, selanjutnya itu parameter yang kedua di analisis granulometri ada sorting atau nilai standar deviasi distribusi ukuran butir. Jadi ini kalau misalnya
kita di teman-teman nengok di deskripsi batuan sedimen, itu sama dengan pemilahan. Jadi yang pemilahannya baik, buruk, sedang, seperti itu sama. Jadi ini deviasi. Nah, misalnya nih, kan yang kita pakai rumus untuk standar deviasi ini ada P80 plus P16 dibagi 4 plus P95 plus P5 per 6,6. Nah, hasilnya, itu misalnya hasilnya kita dapat kurang dari 0,35, berarti dia very well sorted atau pemilahannya sangat baik. Nah, makin ke bawah pemilahannya semakin buruk. Semakin tinggi nilainya, itu semakin buruk. Nah, kan kita tahu tadi yang kita dapat ini kan nilai P-nya. Jadi nilai P itu tidak jauh-jauh dari minus 8 sampai ke plus 8. Jadi dia tuh minus 8 ke plus 8. Nah, misalnya kita dapatnya dapat nilai standar deviasinya tuh 0,50, berarti dia masuk ke moderately well sorted, seperti itu. Nah, jadi di sini kita tahu pemilahannya bagus, pemilahan buruk. Jadi kita kalau misalnya udah analisis granulometri ini, kita nggak nebak-nebak lagi, oh ini buruk nih, oh ini baik. Jadi kita udah tahu berdasarkan hitung-hitungannya. Nah, selanjutnya nih, ini nih kita bisa anggap visualisasi dari si sortingnya, dari pemilahannya. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti dia kira-kira pemilahannya atau sortingnya 0,35. Nah, jika seperti ini berarti 0,5. Jika seperti ini 1, jika seperti ini 2. Nah, bisa kita tengok 0,35 apa? Very well sorted, well sorted. Nah, jadi jika bertambahnya tingkat keseragaman ukuran butir akan mencerminkan pemilahan semakin bagus. Jadi jika dia semakin seragam, berarti pemilahannya semakin bagus. Sekaligus merefleksikan energi pengendapan dan pencucian yang semakin kuat. Nah, semakin kecil materialnya, itu arus yang membawa juga semakin pelan. Jadi dia pengendapannya secara saltation seperti itu. Jadi yang bawanya arus laminar lagi, bukan arus turbulen. Nah, semakin kecil berarti dia semakin jauh dari sumber, dia sudah tertransportasi jauh. Nah, beda kalau dia besar-besar, itu berarti yang mengendapkannya atau yang mentransportnya itu arus yang turbulen. Kalau yang halus berarti arus yang laminar. Nah, selanjutnya ada skewness atau nilai kesimetrisan kurva frekuensi. Nah, ini nih dia bisa terbagi menjadi 3. Ada yang dalam keadaan normal, dalam keadaan negatif, dalam keadaan positif. Nah, jika dia dalam keadaan normal, itu berarti dia mean, mediannya, modusnya itu ada di tengah-tengah. Nilai rata-ratanya ada di tengah, nilai mediannya ada di tengah, nilai modusnya ada di tengah. Jadi nilai yang paling sering keluar itu ada yang di tengah. Nah, selanjutnya ada nilai yang positif, didominasi oleh partikel besar. Nah, ini positif. Nilai positif itu dia seperti ini kurvanya. Nah, nilai tilnya, ekor atau tilnya itu berada di P yang paling halus. Ini kan mengkasar ke kanan, menghalus ke kiri. Ini mengkasar ke kiri, menghalus ke kanan. Nah, jika nilai modusnya itu berada di kiri, berada di nilai P yang minus, berarti dia masuk ke ukuran butir yang besar, modusnya di besar. Nah, berarti ini kita bisa kita bilang ini kurva positif. Nah, kalau ini bisa kita sebut dengan kurva negatif. Kalau kurva negatif itu modusnya itu berada di nilai P yang positif. Jadi dia semakin halus. Nah, modusnya di sini. Berarti modusnya atau yang paling sering keluarnya itu berada di
nilai pi yang halus seperti ini. Nah, ini tilnya berada di yang kasar, atau ekornya berada di kasar. Ini namanya kurva negatif, ini kurva positif. Nah, ini kurva normal. Nah, untuk mencari skewness itu ada rumus yang bisa kita pakai. Ini rumusnya. P84 plus P16 plus 2P50 dibagi 2 dalam kurung P84 kurang P16 tambah P95 plus P5 tambah 2P20 per 2 P95 plus P50. Jadi seperti itu. Nah, jadi misalnya kita dapatnya plus 1 sampai plus 0,3. Berarti kita dapat very fine skewness. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya. Berarti semakin positif berarti dia semakin halus, semakin negatif berarti dia semakin kasar, very coarse. Nah, selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis nilai yang menunjukkan kepuncakan kurva didominasi oleh ukuran butirnya. Jadi ini tergantung oleh ukuran butirnya. Kurva tersebut normal mesokurtik jika sebaran distribusi di antara 5% dan 95% adalah 2,44 kali dari distribusi di antara 25% dan 75%. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan rumus kurtosisnya atau KC-nya itu P45 plus P5 2,44 dikali P75 kurang P25. Nah, jika dapatnya kecil dari 0,67 berarti dapatnya very retikurtik. Nah, begitu seterusnya. Kita tinggal tengok di sini. Nah, di sini kita tengok ada tabelnya nih. Kalau ke atas ini berarti frekuensi kumulatif, ke kanannya berarti particle size atau nilai pi-nya. Nilai pi-nya. Nah, misalnya kita dapatnya seperti ini berarti dia dalam keadaan normal berarti mesokurtik. Dapatnya seperti ini berarti leptokurtik. Nah, jadi teman-teman tinggal hitung dapat nilai KC-nya berapa, dicocokkan ke sini. Dalam range apa dia, berarti dia dapat pletikurtik atau mesokurtik seperti itu. Nah, kegunaan analisis granulometri. Yang pertama, analisis granulometri itu untuk mengetahui karakteristik sedimen dengan tinjauan statistik, terutama untuk menentukan tekstur sedimennya. Maksudnya ada mengetahui ketersediaan partikel dengan ukuran butir tertentu dari material asalnya, melakukan korelasi sampel yang berasal dari lingkungan pengendapan atau unit stratigrafi yang sama, menentukan agen transportasi dan deposisi, menentukan proses deposisi akhirnya. Jadi dia harus yang membawanya apa, sudah sejauh mana, itu bisa kita tengok dari analisis granulometri. Selanjutnya menentukan lingkungan pengendapan. Nah, langkah kerja. Langkah kerja ini bisa kita tengok di video setelah ini, bisa kita tengok. Nah, ini videonya. Langsung saja kita masuk ke alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu kita gunakan alatnya itu ada ayakan. Ayakan yang kita gunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 ukuran. Ada ukuran 8, 16, 30, 50, 100, 200 dan pen. Nah, semua ayakan itu diurutkan dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Nah, itu alat yang kedua itu kita punya sendok atau spatula. Alat ketiga kita punya corong. Alat keempat kita punya plastik sampel. Alat kelima kita punya wadah sampel. Alat keenam kita punya kuas. Alat ketujuh kita punya timbangan. Dan alat yang ke-8 kita juga punya namanya shift shaker seperti ini. Selanjutnya kita punya bahan itu material sedimennya atau tanahnya itu. Nah, yang pertama itu kita lakukan penimbangan si plastik sampelnya.
Di sini kita dapat berat plastik sampelnya itu 0,78. Nah, setelah itu kita masukkan sampelnya ke sampel ini ke dalam plastik sampel. Kita masukin sampel ini ke dalam plastik sampel itu seberat 100 gram. Nah, berarti kita harusnya mendapatkan sampel total nanti 100 ditambah berat plastik, berarti 100,78 gram. Kita masukkan sampelnya. Tadi kita harusnya 100,78 gram. Nah, jadi sisanya kita bisa keluarkan sampai ke 100,78. Setelah kita menimbang sampel, selanjutnya itu kita membersihkan semua ayakannya. Jadi semua ayakan ini kita bersihkan dengan si kuas agar sisa-sisa sampel orang yang pakai sebelum kita itu tidak terbawa ke dalam sampel kita. Nah, jadi semuanya kita bersihkan sekelilingnya. Kita bersihkan keliling sampai semua ini dibersihkan. Oke, setelah sampel kita timbang dan ini kita bersihkan, itu semua kita masukkan ke dalam ayakan. Setelah sampel semuanya kita masukin, yang tadi kita ukur 100 gram itu, kita ayak ke si shaker. Ini kita tekan. Setelah sampel kita ayak, kemudian sebelum sampel kita masukkan ke dalam plastik sampel, sebaiknya kita menandakan plastik sampel sesuai dengan nomor ayakannya. Jadi pertama, ini kita catat nih, kita punya nomor ayakan 8, 16, 30, 50, 100, 200 dan pen. Nah, itu semua dicatat ke plastik sampel. Udah, jadi banyak plastiknya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan banyak ayakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kita menuliskan nomor sampelnya ke plastik, nah setelah itu kita memindahkan sampel yang ada di masing-masing ayakan ke dalam si plastik sampelnya. Nah, setelah itu kita bersihkan si ini ya, kita sapu dengan kuas. Baru dimasukkan ke dalam. Dah. Dah.
Setelah kita memindahkannya ke plastik sampel, itu kita timbang. Nah, kita timbang. Ini kita dapatnya 20,30 gram di ayakan 16. Nah, ini kan kita dapat 20,31 gram, ini kan dia berat kotornya. Berat bersihnya itu kita dapat dari berat 20,31 gram ini kita kurang dengan si berat plastiknya, itu berat bersihnya untuk analisis kita nanti. Nah, begitu seterusnya kita ulang sampai semua ayakannya kita masukkan ke semua sampel di ayakan, kita masukkan ke dalam plastik sampel, begitu seterusnya. Oke, ya. Setelah itu kita masuk ke pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data itu kita punya formulir seperti ini, dikerjakan oleh kelompok yang berapa, tanggalnya, lokasi, sampelnya, nomor contoh, keterangannya misalnya kita pakai kedalaman bor, kan kita semalam udah ngebor 0 sampai 50 cm, berat contoh mula-mula plus beker. Misalnya kita menggunakan ukuran sampel awalnya tuh 100. Terus ukuran wadah atau plastiknya tuh 0,9, 100,9. Berat wadahnya, berat plastiknya tadi misalnya 0,9. Berat sampelnya 100. Berat contoh setelah diproses, selisih berat. Dah, yang kita gunakan nih ada MES 8, 16, 30, 50, 100, 200, dan pen. Jadi, itu ini particle size-nya yang tadi kita tengok dari diagram Uden-Wentworth tadi. Nah, nanti teman-teman tambah ya untuk nilai Pi-nya. Jadi samain nilai 8, 2,38 berarti nilai Pi-nya berapa. Seperti itu. Udah. Nah, misalnya kita dapat datanya seperti ini. Kelompok 1 nih kita isi data core 201 sampai 250. Berat mula-mula plus bekernya 102, ini 0,9, 102,09. Terus beker wadahnya 2,09, berarti berat contoh sampelnya 100, berarti 100 tambah 2,09 jadinya 102,09. Maaf nih typo. Nah, kan yang tadi kita punya tuh awalnya cuman nilai ini sama nilai ini. Nah, untuk nilai weight berat plus plastik nih ya kita tahu kan tadi kita ngayak di partikel 8, di ayakan ukuran 8 itu tersisanya berapa, kita masukkan ke plastik terus kita timbang, ini nilainya 10,27. begitu juga misalnya 16 kita masukkan ke plastik, di ayakan 16 berapa yang tertahan kita masukin ke plastik. Nah, plastik itu kita timbang, dapatnya 9,45. Nah, itu kan ibaratnya berat kotornya, berat dia plus plastik. Nah, untuk tahu berat bersihnya, berarti kita 10,27 dikurang 2,09. Berarti dikurang, dapatnya 8,18. 9,45 dapatnya 9,45 dikurang 2,09. Nah, dapatnya 7,36. Begitu seterusnya. Nah, untuk persentase kumulatif itu teman-teman tinggal 8,18 dibagi 99,87 dikali 100, dapatnya 8,19%. 7,3. Nah, itu persentase kumulatif dapatnya dari 100 dikurang ini ditaruh di sini. 100 kurang 8,19 taruh sini, berarti 91,8. Nah, 91,8 dikurang 7,36 dapatnya 84,4. Begitu seterusnya untuk persentase kumulatif. Nah, ini tadi kalau berat bersih dapatnya dari berat yang tertahan di ayakan 8 dimasukkan ke plastik ditimbang, itu dapat berat kotornya. Nah, untuk berat bersihnya berat kotor dikurang 2,09. Nah, untuk nilai presentasinya itu 8,18 dibagi 99,87 dikali 100 dapatnya ini. Nah, untuk persentase kumulatif itu awalnya di pen 8 di ayakan 8 itu harus 100. Nah, 100 dikurang 8
dapatnya 9,8. Begitu seterusnya. 91,8 kurang 7,3684. Nah, kan kita tadi ada kurva kan. Untuk kurva itu yang kita perlu perhatikan hanya particle size atau nilai P-nya tadi yang saya suruh tambah tadi, particle size P, dan nilai kumulatif percentage-nya. Nah, nanti ini yang kita fokus kita ke sini ya. Sini, ini kita dapat 0,01. Seperti ini cara plottingnya. Nah, ini 0,01 kita dapatnya 0. Kan? Dapatnya 0. Nah, nilai 0,044 dapatnya ini 2,9. Kita tengok di 2,9 ini nilai persentasi kumulatif, ini nilai particle size-nya. Jadi misalnya 0,01 tadi 0 kita plotting di sini. Di sini nanti 0, berapa tadi? 0,044 dapatnya 2,9 kita plotting di sini seperti itu ya. Nah, jadi ini percentage kumulatifnya, ini nilai P-nya. Nah, selanjutnya kan kita tadi tuh harus tahu untuk menentukan nilai min-nya itu perlu P50, P20. Nah, untuk mengetahui dari P50, P20 itu kita dari sini. Nah, misalnya P50 kita perlu tahu P50 untuk cari min misalnya ya. Nah, ini berarti nilai P50. Kita tarik sampai batas kurvanya, itu kita tarik ke bawah. Berarti ini nilai P50-nya. Ini 0,1, berarti kita anggap nih 0,15. Misalnya 0,15. P50 sama dengan 0,15. Kita ambil contoh lagi. Nah, misalnya kita perlu tahu P80 untuk cari min. Nah, P80 kita tarik, terus sampai batas kurva kita tarik ke bawah. Nah, ini kita tarik ke bawah, berapa nilainya? Tengok, ini 0,1, berarti ini 0,2, ini 0,3, ini 0,4, berarti ini 0,45. Berarti P80-nya sama dengan 0,45, begitu seterusnya. Misalnya teman-teman butuh P90, tinggal tarik sampai batas kurva di ini. Berarti dapatnya P90 sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencari P50, P90 seperti itu, jadi teman-teman tinggal tengok rumus yang perlunya apa, tinggal cari di sini, dicatat diketahuinya apa, kemudian ikut rumus tinggal dihitung aja. Nah, seperti itu. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika ada tidak tahu, bisa kurang paham, bisa tanya langsung ke grup atau PC saya langsung. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri. Dan mudah-mudahan teman-teman dalam lindungan Allah sehat selalu, jaga kesehatannya, ya selalu ikutin protokol kesehatan lah. Jangan main-main dulu, jangan apa ya, jaga pakai masker, bawa hand sanitizer-nya, jaga kebersihan lah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.